Halo pemimpin muda, saya Dina Maftuhati. Hai, perkenalin nama saya Sultan Faiz Abdurrahman. Halo semuanya, perkenalkan aku Judet Keandera dari SMA N 6 Tasikmalaya. Halo, aku Enci Fatiha. Halo guys, nama saya Yosia. Hai, aku Meisya. Halo, aku Kaila. Saya Muhammad Ranjaki. Hai, aku Vera dengan nomor peserta 940 dari SMA Negeri 11 Kabupaten Tangerang. Saya biasanya merasakan tekanan mental yang diakibatkan oleh pandemi karena ada beberapa gejala yang saya rasakan. Antara lain, sering merasa malas ketika akan melakukan sesuatu dan juga merasa tertekan jika melaksanakan tugas. Nah, yang saya lakukan ketika mengalami gejala tersebut yaitu melawan rasa malas dalam diri dan juga sharing bersama teman, dan yang paling utama adalah selalu menerapkan protokol kesehatan. Jadi apa sih sebenarnya itu kesehatan mental? Menurut Wikipedia, kesehatan jiwa atau kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana individu menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Seseorang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Oleh karena itu, penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, bahkan juga dapat menurunkan prestasi dan produktivitas kerja. Baik, kami telah mewawancarai puluhan remaja pada saat ini, dan kami mendapati bahwa para remaja mengalami masalah kesehatan mental, terutama pada pandemic dan toxic productivity. Akar permasalahan dari kesehatan mental saat pandemi ialah terlalu banyak tugas, merasa insecure, serta keinginan yang sulit tercapai, yang dominan terjadi pada kalangan remaja, terutama pada usia 17 tahun. Nah, cara yang mereka lakukan untuk mengatasi masalah kesehatan mental ialah memberikan ruang pada diri mereka sendiri untuk merasa tenang dan juga mencoba untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Bahkan ada juga yang hanya diam, bahkan menangis. Atau mungkin ada juga yang mencoba melakukan kegiatan lain yang dapat memalingkan mereka dari rasa stres mereka dan dari rasa masalah tekanan mental mereka. Nah, pada intinya mereka melakukan kegiatan lain, melakukan kegiatan yang dapat menyenangkan mereka, yang dapat membuat mereka merasa terhibur, untuk dapat mengalihkan mereka dari rasa stres tersebut. Dan teman-teman, faktanya gangguan kesehatan mental lebih sering terjadi di kalangan remaja. Hal ini bisa terjadi karena faktor lingkungan maupun pergaulan remaja. Dan orang yang mengalami gangguan kesehatan mental sangat rentan merasa kesepian, sendirian, hingga akhirnya bisa memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kalangan wanita lebih sering disebut mudah beresiko untuk mengalami gangguan kesehatan mental, melainkan dengan laki-laki yang lebih cenderung mudah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan hampir 50% orang yang mengakhiri hidupnya terjadi pada usia remaja atau usia produktif. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental perlu mendapat perhatian untuk menciptakan Indonesia maju yang berdaulat dan mandiri dengan manusia berkualitas. Manusia berkualitas tidak hanya ditandai dengan kesehatan fisik, tapi juga di kesehatan jiwanya agar menjadi produktif, kreatif, dan berdaya saing. Ide dari solusi permasalahan kesehatan mental yang sudah dijelaskan yaitu dengan membuat sebuah aplikasi startup yang merespon masalah kesehatan mental yang dihadapi oleh kalangan remaja bahkan orang dewasa, menjadi alternatif terapi penyehatan mental. Prototipe dari aplikasi ini merupakan ruang konsultasi bagi orang yang membutuhkan dan mengalami problem kesehatan mental, forum sharing atau curhat, dan menyediakan artikel atau jurnal yang menambah wawasan bagi pengguna aplikasi ini. Aplikasi ini diberi nama Kawanku. Aplikasi ini bergabung dalam platform bersama untuk merespon ekosistem kesehatan mental bagi remaja yang sudah berubah dan bersinergi dengan aplikasi-aplikasi sejenisnya.
Fitur-fitur yang memberikan konsultasi klinis dan forum sharing sebelumnya perlu disinergikan menjadi orkestrasi untuk menguatkan daya tahan kesehatan mental pada remaja, sekaligus berkontribusi pada dunia pendidikan yang perlu beradaptasi di masa pandemik dan perlu untuk melakukan transformasi digital. Jadi bagaimana teman-teman semua? Menarik bukan hasil presentasi kelompok 15 ini? Semoga kedepannya remaja-remaja di Indonesia dapat menanggulangi permasalahan mental, sehingga kesehatan mental bagi remaja di Indonesia semakin baik. Kami harapkan apa yang telah kami bahas dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Dan jangan lupa pencet tombol lonceng di bawah. Oke?